Selamat malam sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Injil Kerajaan Allah. Sahabat Kristus, banyak orang ketika berbicara mengenai Injil Kerajaan Allah, fokus pikirannya ada pada kerangka berpikir yang personal, vertikal, dan kurang mau melihat dimensi komunal horizontalnya. Padahal kalau kita baca baik-baik kitab Injil dan kisah para rasul, maka kegerakan yang terjadi sangat menekankan perubahan sosial. Kerajaan Allah pertama-tama tidak hanya berurusan dengan karunia-karunia rohani yang berkonotasi pada tingkatan tangga kesalehan rohani. Bukan. Sebab kerajaan Allah yang dibawa oleh Tuhan Yesus dan yang disaksikan oleh kitab-kitab Injil dihadirkan sebagai jawaban hidup yang konkret bagi orang-orang miskin, tertindas, terluka, dan yang memerlukan pembebasan. Itu yang tergambar sangat gamblang di pembukaan kitab-kitab Injil. Semuanya menunjukkan betapa Yesus itu pribadi yang humble, peduli dan perhatian sekali kepada orang-orang yang kecil dan yang ada dalam kesulitan. Akibatnya berita dan karya Yesus tersebar dengan sangat cepat di wilayah Galilea di antara wong cilik. Dalam kisah para rasul, berita dan kegerakan kerajaan Allah juga menjangkau dan menarik bagi banyak orang. Samaria yang dulunya skeptis sekali terhadap orang Yahudi menjadi terbuka dalam spirit Injil Kerajaan Allah. Ada 3 alasan mengapa Injil Kerajaan begitu menarik dan layak untuk diperbincangkan banyak kalangan sampai hari ini. Pertama, Injil telah terbukti membawa perubahan personal, perubahan hidup yang konkret dan dahsyat dialami oleh para murid. Mereka pergi mewartakan Injil dengan penuh sukacita dan siap membayar harga. Jika sahabat Kristus membaca kisah para rasul pasal 7 di mana Stefanus ditangkap, diadilin dan dibunuh karena Injil, apakah pewartaan Injil menjadi surut? Oh, tidak. Malah terjadi kegerakan dan pertobatan yang luar biasa. Filipus ke Samaria dan Saulus bertobat. Kedua, Injil terbukti membawa perubahan sosial. Seluruh negeri Samaria yang mendengar Injil berbulat hati menerima Injil Kerajaan Allah. Yang kerasukan setan dilepaskan, yang lumpuh dan timpang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Dan yang ketiga, Injil Kerajaan Allah itu kekuatan Allah. Kuasa Injil tidaklah sama dengan kuasa sulap atau sihir, bim salabim abrakadabra. Apa artinya? Kalau sulap atau sihir itu bersifat entertain atau menjadikan orang memuja pada hasil yang menakjubkan. Akibatnya dia akan berlagak seolah-olah dirinya paling penting. Sulap dan sihir itu bisa dibeli atau dilatih. Sementara Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis dalam Roma 1 ayat 16-17. Orang benar akan hidup oleh iman. Ingat, kita hanyalah bejana tanah liat yang rapuh. Kita tidak boleh ada kesombongan rohani kalau kita memperoleh karunia rohani. Sebab kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita.
dengan mengaca pada ketiga keunggulan Injil Kerajaan Allah. Marilah kita sebagai gereja terus bertumbuh ke dalam spiritualitas dan keluar dalam pelayanan secara seimbang di dalam terang Injil dan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus adalah karunia Allah yang diberikan oleh Allah melalui penumpangan tangan para rasul yang tidak bisa dibeli dan diaktifasi secara pribadi selayaknya ilmu sihir. Karunia dan kuasa Roh Kudus tersebut hanya akan dicurahkan untuk menyertai pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Injil yang membawa dampak perubahan hidup secara total, baik personal maupun sosial. Itulah panggilan kita, itulah panggilan gereja. Amin.